Sejak masuk MPLS kelas 10, rumah terasa asing bagiku, bukan karena berubah bentuk, tetapi karena sunyi. Ayahku yang sudah 5 tahun melawan penyakit sesak napas, kembali sering masuk rumah sakit. Dulu ia pernah membaik, bahkan sempat terlihat seperti ayah yang dulu kuat, hangat dan penuh candaan. Tapi penyakit lamanya datang lagi, lebih sering daripada sebelumnya. 1 semester awal di SMA, kuhabiskan dengan hidup sendirian di rumah. Mama selalu menemani ayah di rumah sakit, sementara aku harus tetap sekolah. Setiap pulang, rumah gelap, sepi, hanya terdengar suara detik jam. Aku belajar menahan rindu dan cemas dalam diam. Ayah semakin sering dirawat. Seminggu sekali, kami sudah seperti penghuni tetap rumah sakit. Jika pulang, ayah selalu membawa oksigen dan obat-obatan. Tapi semua itu tetap tidak cukup menahan sesaknya. Saat libur semester, aku memilih menginap di rumah sakit. Di sana, meski tubuhnya lemah, ayah selalu tersenyum. Ia masih bercanda, masih memanggilku dengan suara lembut, yang membuatku percaya semuanya akan baik-baik saja. Setelah 5 hari dirawat, kondisi ayah sedikit membaik dan kami diperbolehkan pulang. Tapi di rumah, ia tetap memakai oksigen. Kadang napasnya membaik, kadang kembali berat. Suatu malam, napas ayah sesak sekali sampai aku menangis melihatnya. "Dek, pijitin punggung ayah," pintanya. Tanganku bergetar saat memijatnya. Aku menangis diam-diam sambil berdoa dalam hati agar ayah sembuh seperti dulu. Setelah sesaknya mereda, ayah tertidur. Aku pun sholat, memohon pada Tuhan dengan air mata yang tidak pernah kering. Saat sekolah kembali masuk, aku pulang dengan lelah dan berharap ada suara mama atau ayah di ruang tengah. Namun rumah kosong, benar-benar kosong. Aku menangis, ternyata ayah kembali masuk rumah sakit. Tidak lama kemudian, ia menelponku. "Dek, masak nasi sendiri ya, makan nanti, biar makamu gak kambuh." Suaranya lirih, tapi tetap penuh perhatian seperti biasa. "Mau bicara sama mama." Aku mengangguk walau ia tidak bisa melihatku. Saat mama menenangkan aku tidak bisa menahan rasa takut ditinggal sendirian di rumah. Beberapa hari kemudian, ayah diizinkan pulang lagi. Tapi esoknya, sepulang sekolah, ayah kembali sesak. Aku cepat-cepat memijat punggungnya. Kali ini ayah bicara dengan sangat tidak jelas, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Air wadah besar, aku mengambilkannya. Ayah meminum dengan tergesa-gesa. Malamnya, kondisi ayah semakin parah. Mama menelpon kakakku supaya segera pulang ke rumah. Setelah kakakku datang, kami bertiga bergiliran memijat ayah, tapi sesaknya tak berhenti. Pukul 8 malam, aku dan kakakku tertidur karena kelelahan. Mama masih duduk di samping ayah, memijat punggungnya. Tanpa sadar, Mama juga ikut tertidur. Saat itu, ayah perlahan bergerak, tubuhnya mengarah ke kiblat. Ia bersujud. Mama terbangun karena merasakan dingin dari tubuh ayah. "Dek, kakak cepat sini." Ayah, suara mama pecah. Aku berlari memeluk tubuh ayah yang kini dingin. "Ayah, bangun ayah," suaraku
dia sudah gak sakit lagi, ikhlasin. Tapi bagaimana aku bisa mengikhlaskan orang yang selama ini jadi rumahku? Dengan gemetar, aku mengambil wudhu dan membaca Yasin untuk ayah, meski suara bacaanku putus-putus oleh tangisan. Keesokan paginya, jenazah ayah dimandikan. Saat kain kafan hendak dipasang, aku dipanggil untuk mencium keningnya. Nak, lap dulu air matanya, jangan sampai netes ke wajah ayah, kata seseorang. Dengan tangan gemetar, aku mengusap air mata, lalu mencium kening ayah yang sangat dingin. Wajahnya pucat, tapi terlihat tenang, seolah rasa sakitnya telah dicabut seluruhnya. Kami mengantar ayah ke tempat peristirahatannya. Saat tanah pertama kali dijatuhkan ke atas makam, hatiku seakan ikut dikubur. Tanggal 16 November 2024, ayah pergi selamanya. Dan duniaku tidak pernah terasa sama lagi. Tapi aku tahu, senyum terakhir ayah di rumah sakit, candaannya, nasihatnya, semuanya masih tinggal di hatiku.